Begini kesimpulannya, berbeda, biarkan berbeda. Yang penting kita punya keyakinan bahwa keyakinan saudara kita kaum Kristiani itu tidak sama dengan keyakinan kita. Tapi kita sama-sama sepakat, memang ada orang yang terbunuh, memang ada orang yang disalibkan. Ini pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya keyakinan dengan saudara kita yang Kristiani bahwa sang tokoh yang bernama Isa al-Masih atau mereka sebut Yesus Kristus itu akan datang di masa sebelum kiamat untuk apa? Menghakimi Bani Israel sendiri. Jadi Nabi Isa itu akan menghakimi Bani Israel sebagaimana pernyataan dalam kitab Perjanjian Baru saudara kita kaum Kristiani. Ya, itu sama seperti keyakinan kita. Yang beda apa? Yang beda mengenai siapa yang disalibkan dan siapa yang terbunuh. Ini yang beda. Nah, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pasang niat yang benar datang ke sini dalam rangka mencari ilmu, bukan sekedar mengisi kekosongan waktu. Kalau niatnya nggak benar, nanti pahalanya nggak dapat. Maka sekarang pastikan niat yang benar sebelum kajian kita dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini merupakan hari yang diistimewakan oleh saudara kita ya, maksudnya non-muslim. Saudara-saudara, kalau kita memahami Al-Quranul Karim, Al-Quran itu bukan sekedar kitab yang bisa dibaca,
Tapi Al-Quranul Karim itu merupakan kitab yang fungsinya sebagai hudan, petunjuk, guidance. Bukan hanya soal perbuatan yang harus kita lakukan, tapi sekaligus iman yang benar. Jadi ada dua hal yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana iman yang sahih dan perbuatan yang sahih. Dua hal ini ibaratnya satu keping mata uang. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Lihat itu mata uang. Gambarnya ada yang di bagian depan, ada yang di bagian belakang. Kalau hanya di bagian depan, belakangnya nggak ada, maksudnya gambarnya itu hanya di bagian depan, belakangnya nggak ada, kira-kira itu dianggap uang asli atau uang mainan? Nah, ini contoh konkret supaya bisa dipahami. Yang kalau dalam bahasa akademik disebut recto and verso. Recto itu bagian depan, verso bagian belakang. Itu istilah bahasa Latin. Kalau tidak mengerti bahasa Latin, depan, belakang. Saya kira semua pasti paham yang saya maksud. Jadi sekali lagi, ringkasan di dalam Al-Quran itu bagaimana kita mendapatkan iman yang sahih, informasi iman yang sahih, dan perbuatan yang sahih. Kedua-duanya itu berjalan beriringan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran sendiri, setelah kita disebutkan amanu wa amilus salihah. Jadi dua hal ini penting. Ini pesan utama dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quranul Karim itu adalah kitab suci yang terakhir, yang menjadi panduan untuk manusia. Kitab Al-Quran ini terkait hubungannya dengan kitab-kitab sebelumnya, yang tentu saja risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya. Dan fungsi Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyempurnakan risalah, tapi mengoreksi apa yang keliru, apa yang menyimpang, apa yang telah mengalami distorsi. Saya bicara agak pelan karena tema hari ini berat. Tema hari ini sangat sensitif. Tema hari ini tentu saja ini harus dipahami dalam konteks kearifan dalam beragama. Karena kita tahu agama yang ada sampai hari ini, termasuk di Indonesia, itu tidak seragam. Agama yang ada di sekitar kita itu beragam. Kalau beragam, ada potensi untuk berbeda. Kalau beragam, ada potensi untuk saling memahami dan saling mempelajari. Kalaupun harus berbeda, biarkan berbeda dan tidak perlu disamakan. Saya ulangi lagi, apa yang sama tidak perlu dibeda-bedakan. Apa yang berbeda tidak perlu disama-samakan. Itulah fungsinya bagaimana kita membuka cakrawala pemikiran kita supaya saling memahami dan bisa hidup bersama meskipun harus berbeda. Ayat yang tadi saya kutip dari surah An-Nisa, yakni surah urutan yang keempat. Ayat yang tadi saya baca jelas disebutkan di ayat 157. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka.
Tapi saya yakin karena di sini adalah para hafiz, maka semua pasti hafal dan tidak bawa Al-Quran. Kalaupun bawa Al-Quran bisa dibuka di HP, ya. Silakan dibuka ayat 157. Ayatnya agak panjang sebenarnya. Tetapi kalau saya baca ayat 157 secara independen, nanti message-nya, pesannya itu bisa jadi kurang kompleks, kurang komprehensif. Tapi lebih baik saya baca mulai ayat 156. Karena ini berkaitan dengan dua sosok kontroversial. Satu figur perempuan, satu figur laki-laki. Oke, kita mulai. Wa bi kufrihim, dan atas kekufuran mereka atau dan atas keingkaran mereka. Wa qaulihim, dan perkataan mereka ala Maryam, terhadap Sayyidah Maryam, buhtanan azima, tuduhan yang amat besar. Kalau arti harfiahnya, wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna, sesungguhnya, qatalna, kami telah membunuh Al-Masih, yakni Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wa ma qataluhu, dan mereka sebenarnya tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibkannya, walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham mengenai peristiwa itu, lafi syakkim min, mereka benar-benar dalam keraguan. Malahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka terhadap peristiwa itu dengan ilmu, illa tiba'adhan, kecuali hanya merupakan prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Ini arti harfiah. Sekali lagi, ini informasi Al-Quran. Saya bicara dari aspek Al-Quran. Ada kata kunci yang berulang, dan kata kunci ini letaknya kenapa di bagian depan tidak terletak di bagian belakang. Sambil contoh, di sini ada ungkapan Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu merupakan jabatan. Al-Masih itu merupakan gelar, bukan nama. Baru kemudian disebutkan sang pemilik nama. Siapa itu? Isa bin Maryam, tokoh yang bernama Isa putra Maryam. Pasti kita bertanya, kenapa tidak disebutkan namanya dulu, baru kemudian disebutkan jabatannya? Kenapa tidak disebut Isa bin Maryam sebagai nama, baru kemudian disebutkan Al-Masih? Kenapa justru gelar yang diletakkan di depan? Ada apa ini? Pernah nggak kita membahas sampai detail begini? Pernah nggak kita mencoba memahami kenapa susunannya begitu, redaksi Quran ini? Yang kedua, bukankah Isa sebagai nama itu pasti punya nasab, asal usul,
Dan dalam tradisi Timur Tengah, baik itu tradisi Arab, tradisi bangsa Arab, maupun tradisi bangsa Israel, Bani Israel maupun Bani Ismail, sebagai bagian dari tradisi Timur Tengah, nasab itu selalu disandarkan pada pihak laki-laki, bukan perempuan. Makanya kita menyebut satu nama di antara para sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Affan itu nama laki-laki. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Ali putra Abu Talib. Abu Talib itu sosok laki-laki, bukan perempuan. Muhammad bin, siapa nama bapaknya? Abdullah. Itu nama laki-laki. Ini merupakan bukti tradisi Timur Tengah, nasab itu disandarkan pada pihak laki-laki. Begitu juga dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi juga sama. Tradisi Bani Israel, nasab disandarkan pada pihak laki-laki. Makanya di situ ada ben. Kalau bahasa Arabnya bin. Misalnya Yishmael ben Avraham ben Terah ben Nahor ben Seruk ben Ra'u ben Pelek ben Ever ben Shela ben Arpakshad ben Shem ben Noah. Ben Noah itu bukan Ben Peter Pan ya. Ben bukan BAND, bukan. Kalau itu bahasa Inggris, Ben. Tapi ini Ben, BEN, kalau dilatinkan itu sama dengan bin bahasa Arabnya, artinya putra. Jadi Ben Noah putra Nuh. Kalau bahasa Arabnya itu Nuh, bahasa Ibraninya Noah. Maka ada salah satu seorang vokalis ya dulu yang terkenal, namanya apa? Namanya siapa? Ariel. Salah, bukan Ariel. Yang betul itu Ariel. Karena itu berasal dari dua kata. Ari itu artinya singa, El itu Tuhan, berarti singa Tuhan, singanya Tuhan. Berarti sama dengan raja singa. Bukan raja singa yang itu, beda. Ini Ariel. Jadi bahasa itu mencerminkan makna dan bisa ditelusuri, sama dengan Ariel, Gabriel, Mikhael, Rafael, Jibril, Mikail, Israfil. Nama kota juga ada disebut. Babil, ada kan dalam Quran? Malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Mereka, saudara kita, tidak menyebut Babil, tapi Babel. Dari kata bab artinya pintu, El Tuhan, berarti pintu menuju Tuhan, artinya pintu sorga. Jadi nama itu pasti punya makna. Nah, kembali ke pembahasan ini. Di bagian awal itu disebutkan nama tokoh perempuan, yakni Maryam. Artinya Maryam itu dalam konteks ayat ini dituduh melakukan perbuatan yang keji. Berarti itu positif atau negatif? Negatif. Jadi konteksnya di sini, sang perempuan yang bernama Maryam itu dituduh melakukan perbuatan perzinahan, dituduh hal-hal yang negatif. Artinya tidak diterima sebagai manusia perempuan yang saleh. Nah, pada ayat berikutnya, wa qaulihim, dan perkataan mereka. Ini menarik, ini istilah yang dipakai Quran. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Perkataan mereka ini bukan sekedar informasi yang sifatnya lisan, tetapi perkataan mereka di sini adalah perkataan kolektif.
bukan perkataan personal, tapi perkataan kolektif yang kemudian menjadi sebuah keyakinan kolektif dan pada akhirnya didokumentasikan. Didokumentasikan dalam buku apa? Buku atau kitab yang disebut Talmud Bavli. Kitab Talmud. Kalau saya sebut kitab Talmud di sini paham enggak? Enggak paham ya? Saya ambil contoh. Kita Muslim ini punya dua sumber. Ada Al-Quran, ada hadis. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Itu kita. Sahih Bukhari itu ada syarahnya. Sahih Muslim itu ada syarahnya. Misalnya kalau Sahih Muslim syarahnya Imam An-Nawawi, itu berjilid-jilid. Ini tradisi Islam. Tradisi Bani Israel, artinya kaum Yahudi, juga punya dua sumber. Sumber otoritas dalam beragama. Apa itu? Pertama, Qur'annya orang Yahudi itu disebut Taurat. Paham maksud saya? Jadi kitab sucinya atau Qur'annya bagi mereka itu Taurat. Mereka menyebutnya Torah. Sedangkan hadisnya orang Yahudi itu mereka menyebutnya Mishnah. Kalau kita selain disebut dengan istilah hadis juga disebut musnad. Ada musnad Imam Hambal, salah satu contohnya, musnad Abi Syaibah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menyebut musnad, mereka menyebut Mishnah. Mishnah itu ada syarahnya. Syarahnya itu disebut Gemara. Paham? Jadi kalau mereka ada Mishnah, ada Gemara, syarahnya, penjelasannya. Gabungan antara Mishnah dan Gemara disebut Talmud. Jadi kalau begitu, seandainya kita sebagai Muslim menggabungkan antara Sahih Muslim dengan syarah Imam An-Nawawi, itu hakikatnya sama dengan Talmud menurut pandangan Yahudi. Jadi sama-sama disebut Talmud. Cuma kita tidak menyebutnya Talmud, ya cukup dengan sebutan Sahih Muslim plus syarahnya, yakni syarah Imam An-Nawawi. Tapi mereka menyebutnya dengan sebutan Talmud. Ini unik dalam tradisi Timur Tengah itu. Dan arti Talmud ini sama dengan tilmid kalau bahasa Arabnya. Apa itu tilmid? Apa itu? Murid. Murid itu belajar enggak? Belajar. Jadi kata lamat itu arti harfiahnya belajar. Talmud itu kitab hasil pembelajaran. Jadi secara harfiah begitu. Nah, wa qaulihim, dan atas dasar perkataan mereka itu menjadi sebuah keyakinan kolektif dan didokumentasikan dalam kitab yang disebut Talmud. Tentang apa? Inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh. Jadi peristiwa pembunuhan terhadap sang tokoh yang dimaksud di ayat ini itu memang ada di dalam kitab Talmud. Saya kadang-kadang berpikir begini, kalau kita membaca Al-Quran, informasinya seperti yang tadi saya sampaikan secara harfiah, itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran peristiwanya, tapi juga tercantum di dalam dokumen di luar Al-Quran. Dokumen apa? Dokumen Talmud. Talmud itu kitab yang sudah terkodifikasi, disusun rapi masa akhir abad ke-5 Masehi. Sementara Quran itu tuntas selesai 30 juz kapan? Abad ke-7. Nabi SAW meninggal wafat tahun 634 Masehi. Itu abad ke-7. Berarti ada selisih berapa abad itu? 2 abad. 2 abad itu sekitar 200 tahun. Itu masa yang pendek atau masa yang
panjang, masa yang panjang. Jadi Al-Quran berbicara bukan klaim sepihak. Al-Quran berbicara itu berdasarkan validasi dokumen lain. Ada dokumen eksternal di luar Al-Quran, dan ini merupakan peristiwa sejarah. Kenapa? Disepakati secara global, tapi secara detail ada perbedaan. Jadi secara global ada kesamaan, secara detail ada perbedaan. Jadi peristiwa pembunuhan itu memang betul-betul ada secara historis. Dokumen-dokumen bicara itu. Dokumen apa? Pertama, dokumen Islam, yakni Al-Quran. Dokumen Yahudi, apa itu? Kitab Talmud. Dokumen saudara kita kaum Kristiani, kaum Nasara, ada nggak catatan seperti ini? Ada juga. Artinya apa? Ini memang telah menjadi fakta historis. Ada peristiwa pembunuhan itu. Tetapi siapa yang terbunuh itu menjadi perdebatan. Jadi siapa yang terbunuh itu menjadi perdebatan. Siapa yang disalibkan itu menjadi perdebatan. Tetapi ada orang yang terbunuh dan tersalibkan, itu disepakati. Oke. Nah, pertanyaannya begini. Dan atas pernyataan mereka, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih. Kok bisa ya mereka mengatakan demikian? Kemudian dirinci, siapa Al-Masih yang dimaksud itu? Isa putra Maryam. Siapa itu? Dia Rasul Allah. Loh, kok bisa? Mereka dengan penuh percaya diri, kami telah membunuh Al-Masih itu, yang bernama Isa putra Maryam itu, yakni Rasul Allah itu. Ini apakah bahasa yang sifatnya pengakuan atau bahasa satir? Ini sebetulnya bahasa satir. Apa itu bahasa satir? Bahasa ngenyek. Tahu bahasa ngenyek? Tahu ngenyek? Kalau bahasa Jawa gampang ya, bahasa ngenyek. Artinya begini, kalau seorang rasul kan seharusnya nggak bisa dibunuh. Dalam arti nggak mungkin ada upaya untuk membunuh. Tapi karena dia tidak mengakui, mereka ini kaum Yahudi tidak mengakui bahwa ini adalah seorang Al-Masih yang benar, maka dia membunuhnya. Kenapa mereka ini membunuhnya? Karena menganggap ini Al-Masih palsu menurut kaum Yahudi. Siapa Al-Masih yang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih ini? Namanya disebutkan. Ini loh yang namanya Isa itu. Dan Isa ini tidak jelas, makanya ditolak pengakuannya sebagai Al-Masih. Kenapa tidak jelas? Karena dia putra Maryam. Tahu maksudnya bahasa seperti ini? Orang yang mengaku sebagai Al-Masih itu Al-Masih palsu. Kenapa? Karena orang yang mengaku itu bernama Isa. Siapa itu Isa? Putranya si perempuan itu loh. Tahu maksudnya? Kenapa kok gak disebut bapaknya? Karena mereka beranggapan ini tokoh yang bernama Isa itu putra dari bapak yang tidak jelas. Jadi secara kelahiran saja sudah kontroversi, sudah diperselisihkan, sudah ditolak keberadaannya. Jadi karena secara kelahiran ditolak, karena dianggap sebagai apa? Anak apa? Anak haram. Apa maksudnya? Anak zina. Menurut keyakinan Yahudi, bukan keyakinan kita ya. Juga bukan keyakinan kaum Nasrani, tapi keyakinan kaum Yahudi, bahwa beliau itu dianggap sebagai anak zina. Makanya disebut Ibn Maryam. Jadi ini bukan bahasa biasa, ini bahasa ejekan. Sebetulnya bahasa ejekan bagi mereka itu putra si perempuan itu.
yang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih dan sekaligus mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Makanya mereka berupaya untuk membunuhnya. Nah, dari sini kita semakin paham. Pertanyaannya, apakah Al-Quran mengakui ada orang yang terbunuh? Jawabannya iya. Apakah Al-Quran mengakui ada orang yang tersalibkan? Jawabannya iya. Persoalannya, siapa yang terbunuh dan siapa yang tersalibkan itu? Pandangan Quran berbeda. Pandangan Al-Quran ini menarik. Dalam satu kitab tafsir yang paling kuno, kitab tafsir yang ditulis oleh Muqatil ibn Sulaiman, beliau wafat tahun 150 Hijri, yang nanti muncul kitab-kitab tafsir berikutnya. Misalnya tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari itu wafat tahun 310 Hijri, berarti 150 tahun kemudian. Kalau begitu, tafsir Muqatil ibn Sulaiman itu dokumen yang paling awal atau tidak? Oh, sangat awal. Dan itu mendekati era kenabian, paling awal. Ternyata ada informasi menarik bahwa yang disalibkan itu bukan Isa putra Maryam, tapi beliau menjelaskan yang disalibkan adalah Yahuza, atau bahasa kita menyebutnya Yudas. Apa yang ditulis oleh Muqatil ibn Sulaiman itu ternyata sejajar dengan informasi yang termaktub dalam Injil Barnabas. Kalau dikatakan apakah Injil Barnabas itu ada pada masa sebelum risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Karena ada dokumen yang disebut Decretum Gelasianum. Kira-kira tahu maksudnya? Decretum, kalau bahasa kita apa? Decree. Apa itu decree? Keputusan. Gelasianum, nama orang, Gelasius. Jadi keputusan dari Paus Gelasius. Abad keberapa? Abad keempat Masehi. Yang beliau mendaftar berbagai macam Injil yang dilarang dibaca oleh jemaat pada masa itu. Apa saja? Pertama, Injil Maria. Kedua, Injil Ebionit. Ketiga, Injil Yakobus. Dan keempat, Injil Barnabas. Jadi kalau begitu, Injil Barnabas itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Disebut dengan Evangelium Barnabai, artinya Injil Barnabas. Eksistensinya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi kita lahir tahun berapa tadi? 571. Decretum Gelasianum, Decree Paus Gelasius yang melarang pembacaan kitab Injil Barnabas itu abad keempat. Berarti selisihnya berapa abad? 1 abad. 1 abad berarti 100 tahun. Kira-kira itu masa yang pendek atau masa yang panjang? 1 generasi loh itu. Dan apa yang tertulis dalam Injil Barnabas? Apa yang tertulis dalam Injil Barnabas menyebutkan memang Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Jadi kalau begitu, Muqatil ibn Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijri, masa yang dekat dengan masa kenabian, apakah mungkin itu kemudian dikutip oleh penulis Injil Barnabas? Saya ulangi lagi. Apakah mungkin Injil Barnabas itu baru eksis, memberikan informasi berdasarkan tulisan dari Muqatil ibn Sulaiman? Sangat-sangat tidak mungkin, kan? Inilah cara kita menalar dokumen. Jadi kalau begitu, dokumen yang menyebutkan ada tokoh yang
mengalami kematian dan disalibkan, dan itu bukan Isa putra Maryam, itu bukan hanya disebutkan menurut dokumen Islam, tapi juga dokumen sebelum Islam. Mengenai Injil Barnabas ditolak oleh gereja, itu persoalan lain. Karena yang diterima oleh gereja sampai hari ini itu hanya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Sementara Injil-Injil yang lain tidak dipakai. Tetapi itu semua eksis sebelum Quran diturunkan. Paham maksudnya? Jadi kalau begitu, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita perbedaan rincian itu sebagai sebuah fakta. Tapi Al-Quran menjelaskan mana yang tepat menurut pewahyuan Quran. Kita dibimbing. Nah, kesimpulannya sederhana. Tiga agama ini sama-sama bicara mengenai sang tokoh yang sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Satu, kaum Yahudi mengatakan kami telah membunuh Al-Masih. Saudara kita kaum Nasrani mengatakan yang terbunuh itu memang Isa Al-Masih. Sedangkan kita Muslim yang terbunuh itu bukan Isa Al-Masih. Dengan bahasa lain, kalau versi Yahudi, Isa Al-Masih terbunuh. Sedangkan versi Kristen, versi Yahudi mengatakan Al-Masih itu terbunuh. Versi Islam, Isa Al-Masih tidak terbunuh. Versi Kristen, Isa Al-Masih terbunuh. Faham maksudnya? Nah, jadi kesimpulannya di situ. Jadi perbedaannya ada, tapi kesamaannya ada. Dan beliau nanti di akhir zaman itu akan datang. Dan ayat berikutnya disebutkan barrafa'ahullahu ilaih. Jadi beliau tidak mati, beliau juga belum tersalibkan, dan beliau juga belum terbunuh, tetapi Allah telah mengangkatnya. Kapan dia datang? Menjelang akhir zaman nanti. Nah, kenapa disebut Al-Masih? Al-Masih itu bahasa khas dari tradisi bahasa Ibrani. Artinya, kalau bahasa sederhana, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan itu hanya dialamatkan kepada beliau. Sedangkan khataman nabiyyin, nabi terakhir dari seluruh bangsa. Saya ulangi lagi, Al-Masih itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Artinya nabi terakhir dari satu bangsa. Sedangkan khataman nabiyyin itu adalah nabi terakhir dari seluruh bangsa. Jadi tepat sekali penggunaan Quran dalam menggunakan dua istilah yang keren ini, Al-Masih dan Khataman Nabiyyin. Coba lihat di dalam Al-Quran, ada enggak istilah Al-Masih yang disematkan selain kepada Isa? Tidak ada. Karena ini maksudnya merujuk pada tokoh terakhir dari kalangan Bani Israel. Pertanyaannya, orang-orang Yahudi itu kebanyakan membunuh para nabinya enggak? Iya. Banyak kan diinformasikan dalam Quran? Iya, nabi ini dibunuh. Coba perhatikan tuh, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu digergaji. Bayangkan itu. Putranya Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Bayangkan. Kemudian Allah mengutus lagi. Dan itu ditandai dengan mukjizat. Nabi Zakaria itu sudah sangat sepuh. Istrinya itu sudah menopause. Kira-kira ini kalau bahasa kita orang awam, laki-lakinya sudah sangat tua. Sedangkan sang perempuannya itu sudah menopause. Kira-kira bisa nggak punya putra?
punya keturunan? Hah? Sangat mustahil kan? Itu sangat mustahil. Artinya apa? Nalar itu sulit untuk bisa membenarkan orang seperti itu bisa punya keturunan. Disitulah Allah mau bicara kepada Bani Israel. Ini aku berikan tanda. Orang yang sudah sangat tua, istrinya pun sudah sangat menopause, tetapi Allah izinkan dengan nama putranya apa? Disebut Yahya. Tahu nggak apa arti Yahya? Hidup. Arti Yahya itu hidup. Artinya apa? Benih yang sudah mati itu Allah hidupkan. Jadi nama itu bukan main-main. Benih yang sudah mati itu Allah hidupkan. Makanya anak itu diberi nama Yahya. Toh Bani Israel melakukan sesuatu yang keji. Zakaria sebagai nabi dibunuh. Yahya sebagai nabi dipenggal kepalanya. Setelah peristiwa itu Allah mengutus satu nabi lagi. Siapa itu? Isa putra Maryam. Diberikan tanda juga. Tandanya apa? Perempuan ini tidak punya suami. Perempuan ini masih muda. Kontras dengan perempuan istrinya Nabi Zakaria yang sangat tua. Ini kontras. Sedangkan Zakaria itu tokoh yang sudah punya keluarga, sudah suami istri. Sedangkan Maryam manusia perempuan yang sangat muda dan tidak pernah disentuh laki-laki. Kontras enggak? Kontras. Itulah sebabnya anaknya diberi nama Isa putra Maryam. Artinya tidak ada benih laki-laki di situ. Tidak ada benih laki-laki. Tetapi di sini pelajaran, Bani Israel mau membunuhnya enggak? Mau membunuhnya. Tapi Allah izinkan enggak itu? Allah enggak izinkan. Kenapa Allah enggak izinkan? Kalau Allah izinkan terbunuh juga, seperti Zakaria terbunuh, Yahya terbunuh, Isa terbunuh, maka hujjah selesai. Wassalamualaikum. Tapi Allah mengatakan apa? Ini sudah saksi yang terakhir. Kalau saksi yang terakhir juga terbunuh, Allah subhanahu wa ta'ala enggak rela. Maka sebelum ini terjadi, Allah merencanakan penyelamatan menurut perspektif Quran. Baru setelah itu risalah kenabian dipindahkan kepada Bani Ismail. Jadi hikmahnya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Nabi sebelumnya dari kalangan Bani Israel ini sudah mau dibunuh, tapi Allah selamatkan. Disitulah nanti pada masa akhir zaman Nabi Isa alaihissalam, generasi terakhir itu akan datang, sekaligus dibarengi dengan Imam Al-Mahdi alaihissalam dari kalangan Bani Ismail, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini yang nanti akan menegakkan keadilan di muka bumi. Yang satu sebagai imamnya, yakni Imam Mahdi, yang satu sebagai wazirnya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Makanya para ustadz kita menjelaskan nanti Nabi Isa sholat bukan sebagai imam, tapi sebagai makmum. Siapa yang sebagai imam sholatnya? Imam Mahdi alaihissalam. Disitulah yang nanti akan terjadi di masa depan. Jadi chaos yang sampai hari ini nggak pernah selesai di Palestina, jawabannya itu menunggu dua orang ini. Dua orang ini yang nanti akan menyelesaikan. Tapi sebelum itu terjadi, peristiwanya ya seperti sekarang ini, chaos berkali-kali, pembunuhan berkali-kali, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudara-saudara, kita ini sedang mengamati jam. Bukan jam segera selesai ngaji ini, bukan. Kita ini sedang mengamati jam. Jamnya hari kiamat. Kapan itu terjadi? Tandanya lihat di Palestina. Palestina ini yang akan menjadi tanda. Karena nanti kekhalifahan
dari dua orang yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dari generasi Bani Israel, satu dari generasi Bani Ismail, yang kedua-duanya adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Itu yang akan menjadi jawaban carut marutnya dunia ini. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara dan menata iman untuk menatap masa depan ini. Jangan sampai terlalu asyik dengan dunia sehingga kita lupa melihat jam dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ada yang mau tanya? Ibu-ibu, Assalamualaikum Ustaz. Saya mengamati diskusi yang ada di YouTube. Itu ada dua hal yang menurut saya tanyakan, tapi harus salah kalau di betul ini. Dalam kitab itu karena salah satu sumbernya itu adalah Septuaginta dan kemudian dikanonisasi. Itu artinya apa? Terus pertanyaan kedua, apa benar dalam kitab Injil atau Bible itu mengambil unsur seperti Torah, Ketuvim, dan Netuvim? Kalau nggak salah seperti mohon penjelasannya atau sebagainya. Ini yang bertanya tingkat tinggi ilmunya. Yang ditanyakan ini kebanyakan tidak paham kan? Ya, opo itu Septuaginta? Ini panganan opo? Ya kan? Nggak, itu saya hanya intermezzo aja. Terus apa itu Ketuvim, Neviim? Opo mahne? Ya kan? Nggak ngerti kan? Nah, perlu saya jelaskan. Ini perlu saya jelaskan. Pertanyaan beliau itu berkaitan dengan istilah-istilah kunci. Itulah sebabnya perlu saya jelaskan. Septuaginta itu istilah bahasa Yunani yang artinya 70 orang. 70 orang ini ngapain? Menerjemahkan kitab-kitab Yahudi ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Kitab Septuaginta ini diterjemahkan dan dokumentasinya itu eksis pada abad ketiga sebelum Masehi. Itulah yang disebut Septuaginta. Dengan bahasa lain, kitab suci orang-orang Yahudi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Nah, itu yang disebut Septuaginta. Contoh konkretnya begini. Dalam kitab aslinya orang Yahudi, seorang tokoh nabi bernama Eliyahu. Bahasa Ibraninya Nevi Eliyahu. Nevi Eliyahu ini kemudian dibahasa Yunanikan, namanya kemudian muncul nama Elias. Eliyahu Ibrani, Elias bahasa Yunani. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Quran turun pada abad ke-7, tidak langsung menyebut nama Eliyahu, tapi menyebutnya nama apa? Ilyas. Berarti dokumen Quran ada kaitan dengan dokumen Septuaginta yang menyebut nama Elias. Dalam bahasa Arab menjadi Ilyas. Jauh kan nama itu bila dibandingkan bahasa Ibraninya Eliyahu. Artinya apa? Memahami Quran itu ternyata kalau dikaitkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya itu ada titik temunya. Itu satu contoh ya, satu contoh. Kemudian apa itu Nevi'im Ketuvim? Nah, itu adalah istilah bahasa Ibrani untuk menyebut berbagai klasifikasi kitab-kitab Yahudi. Jadi ibaratnya kitab Yahudi itu
Kalau satu bendel ya, satu bendel itu ada 3 bagian. Pertama Torah, kedua Nevi'im, ketiga Ketuvim. Torah itu apa? Torah itu ya kitab Taurat yang kita kenal. Isinya apa saja? Ada 5 yang dikenal dengan sebutan Hamisha Khumshi Torah. Apa itu? Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan. Yang aslinya disebut Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bemidbar, Sefer Devarim. Wih, sampai gak ngerti pasti ini. Tapi terjemahannya Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan. Ini bedanya ya, intermezzo ini. Saudara kita kaum Nasrani di Indonesia lebih akrab dengan terjemahannya dibanding bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya kan jelas Sefer Bereshit. Makanya di dalam gereja itu nggak pernah itu romo atau pendeta mengatakan, saudara-saudara, mari kita buka Sefer Bereshit, pasal sekian, ayat sekian. Nggak pernah begitu. Kenapa? Jemaat bingung apa itu Sefer Bereshit. Tapi kalau dikatakan begini, mari kita buka kitab Kejadian, pasal sekian, ayat sekian, mereka paham. Ini kebalikannya dengan kita. Ustadz itu selalu berkata begini kan, saudara-saudara para jamaah, kita buka surah Al-Baqarah ayat sekian. Nggak pernah itu seorang ustadz berkata begini, saudara-saudara mari kita buka surah sapi betina. Ada nggak begitu? Nggak ada kan? Nah, ini cara beragama yang beda memang. Yang satu lebih akrab dengan maknanya, meskipun tidak tahu bahasa aslinya. Kita lebih akrab bahasa aslinya, meskipun tidak tahu maknanya. Betul nggak? Kalau begitu siapa yang salah? Yang salah bunda kita mengandung. Saya punya pemahaman begini, lebih baik orang itu ngerti bahasa aslinya sekaligus mengerti maknanya. Oke. Jadi Torah itu ya Taurat. Dan ini menarik. Taurat itu apa maknanya? Kita kalau sudah mengerti bahasa itu enak cara menjelaskannya. Begini, Taurat itu bukan istilah asli bahasa Arab. Dan kita bisa baca itu tulisan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada beberapa istilah yang bukan asli Arab tapi diarabkan. Ya sama seperti kita. Kata konstruksi itu bahasa asli Indonesia? Bukan, bahasa Inggris yang diindonesiakan. Kolaborasi, collaboration, itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang diindonesiakan. Nah, sama dengan Taurah. Taurah itu dari kata Torah. Torah itu bendanya. Arti harfiahnya hukum. Orang yang mengajarkannya disebut moreh. Saya ini moreh kalau bahasa Ibraninya. Tindakan saya mengajar disebut yara. Sedangkan sifatnya itu or. Or itu apa? Arabnya sama dengan nur. Jadi kalau begitu, Taurah itu memang sebagai cahaya. Or, bendanya disebut Torah, sifatnya or. Tindakan mengajarnya disebut yara. Orangnya yang mengajar disebut more. Sama dengan majelis dari kata apa? Jalasa, duduk. Nah ini jalasa, makanya disebut ini majelis. Masjid, kenapa disebut masjid? Karena kita semua apa? Bersujud, tempatnya disebut masjid dari kata sajadah. Jadi ada akar katanya. Itu Torah. Diterima oleh apa? Diterima oleh siapa? Musa alaihissalam. Quran menyebut hal ateka hadithu Musa. Saudara kita menyebutnya siapa? Moshe. Bahasa Inggris menyebutnya apa? Moses. Jadi kita boleh membaca dengan nama Musa, boleh membaca dengan nama Mose. Dan memang ini tokohnya Moshe. Moshe dalam bahasa Ibrani. Setelah kitab Musa, baru kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi itu banyak. Elisa,
Mereka menyebut Elisa, kita menyebut Ilyasa, ada kan? Ada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini disebut sebagai Ketuvim. Jadi ringkasnya semua itu disebut perjanjian lama. Kalau saudara kita kaum Kristiani menyebut perjanjian lama. Kitab Nabi Musa, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci namanya disebut kitab perjanjian lama. Nah, saudara Kristiani ada tambahan lagi, perjanjian baru. Perjanjian baru ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa ditolak? Karena mereka tidak mengakui Isa sebagai Al-Masih. Mereka menunggu Al-Masih yang lain yang nanti akan turun di akhir zaman untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang menurut kita yang mereka tunggu itu bukan Al-Masih yang benar, tapi Al-Masihud Dajjal, Al-Masih sang pendusta, bukan yang asli. Yang asli, yang ori siapa? Ya Isa Al-Masih itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ini ruwetnya agama itu begini. Ruwet. Iya, ruwetnya itu begini. Jadi sebetulnya tiga agama ini sama-sama menunggu. Iya kan? Muslim menunggu kedatangan Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Saudara kita kaum Kristiani menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Yahudi menunggu siapa? Al-Masih. Yang menurut kita Al-Masihud Dajjal, tapi menurut mereka enggak, Al-Masih yang mereka impikan. Jadi sama-sama menunggu. Nah, sampai menunggu nggak di sini nih? Iya, menunggu. Jadi menunggu itu ya melelahkan sebetulnya. Makanya kisruhnya dunia ini sebetulnya ya karena rebutan soal tempat itu, yang nanti akan menjadi tempat turunnya dua orang ini. Saya kira begitu ya yang sudah saya jelaskan. Oke. Yang lain lagi? Hah? Oh, kanonisasi. Kanonisasi itu istilah untuk mengatakan ini masuk kitab suci atau bukan. Nah, misalnya begini, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu kanonisasi enggak? Iya, dikanonkan, dianggap sebagai wahyu. Kemudian yang tidak dianggap wahyu tidak masuk kanon, tapi disingkirkan, disebut dengan istilah apokrifa. Apokrifa itu artinya bukan wahyu. Apa itu? Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Ebionit, Injil Yakobus. Ditolak, dianggap bukan sebagai wahyu menurut perspektif agama Kristiani. Tapi anehnya ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Al-Quran kan menggunakan istilah Injil. Iya toh? Apa artinya Injil? Satu Injil. Sedangkan kalau Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, jumlahnya berapa? Satu atau lebih? Lebih. Bahasa Arabnya disebut Anajil. Kenapa Quran tidak menggunakan redaksi Anajil, tapi menggunakan redaksi Injil? Menarik kan? Karena memang faktanya sebelum Quran turun itu banyak Injil. Injil ini, Injil itu, Injil Ino, dan sebagainya. Berarti pasti ada satu. Dan satu itu apa? Itu yang kemudian menjadi perdebatan. Oke, saya kira demikian. Sampai kok terlalu serius banget sih? Oh, serius banget. Kayak orang kuliah aja. Jadi begini kesimpulannya, berbeda, biarkan berbeda. Yang penting kita punya keyakinan bahwa keyakinan saudara kita kaum Kristiani itu tidak sama dengan keyakinan kita. Tapi kita sama-sama sepakat, memang ada orang yang terbunuh, memang ada orang yang disalibkan. Ini pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya keyakinan dengan saudara kita yang Kristiani bahwa sang tokoh yang bernama Isa Al-Masih atau mereka sebut Yesus Kristus itu akan datang di masa sebelum kiamat. Untuk apa?
menghakimi Bani Israel sendiri. Jadi Nabi Isa itu akan menghakimi Bani Israel sebagaimana pernyataan dalam kitab Perjanjian Baru saudara kita kaum Kristiani. Ya, itu sama seperti keyakinan kita. Yang beda apa? Yang beda mengenai siapa yang disalibkan dan siapa yang terbunuh. Ini yang beda. Nah, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Dari sini kita arif beragama. Toleransi, disitulah hakikatnya toleransi. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.